Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rofitasari, Prodi Ilmu Hukum, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, NIM 17103040119 pada mata kuliah Hukum Internasional kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pasal 73 dan pasal 74 Konvensi Wina tahun 1969. Langsung saja pada pasal 73, yaitu membahas mengenai kasus suksesi negara, tanggung jawab negara, dan pecahnya permusuhan. Menurut saya, dalam pasal 73 ini yaitu pasal yang digunakan untuk memperjelas hubungan antara ketentuan-ketentuan konvensi secara keseluruhan dan serangkaian pertanyaan yang melibatkan bagian-bagian lain dari hukum internasional, termasuk suksesi negara, tanggung jawab negara, hukum perjanjian, dan lain sebagainya. Efek dari ketentuan ini adalah bahwa tidak ada pertanyaan yang akan ditafsirkan oleh konvensi. Dalam konvensi memperjelas bahwa konvensi tersebut menghindari adanya prasangka terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin timbul yang didefinisikan secara tepat. Jika dalam perjanjian internasional ada pertanyaan terkait suksesi negara, tanggung jawab negara, atau misal ada tentang permusuhan negara, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat merujuk pada konvensi karena di dalam konvensi tidak ditafsirkan. Pun kalau ditafsirkan secara tepat malah akan menimbulkan prasangka. Lalu selanjutnya pasal 74. Pasal 74 yaitu pasal yang membahas hubungan diplomatik, konsuler, dan kesimpulan perjanjian. Nah, hubungan diplomatik dan konsuler sendiri diawali dari adanya hubungan internasional baik bilateral maupun multilateral seperti perdagangan internasional. Perjanjian terkait hubungan internasional seperti multilateral treaty yaitu tidak putus karena adanya hubungan diplomatik. Pun dalam pasal 55 Konvensi Wina tahun 1969 sudah dijelaskan bahwa berkurangnya jumlah peserta treaty diakibatkan oleh pemutusan hubungan diplomatik tidaklah mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut. Jadi putusnya hubungan diplomatik tidak mengakhiri perjanjian internasional karena beda konteksnya. Dan yang mengakhiri perjanjian internasional tersebut seperti habis masa berlaku perjanjian, punahnya salah satu peserta atau objek perjanjian, adanya persetujuan untuk mengakhiri, dan adanya perjanjian pengganti. Jadi pemutusan hubungan diplomatik tidak mengakhiri adanya perjanjian internasional. Perjanjian internasional juga tidak mempengaruhi situasi sehubungan dengan hubungan diplomatik karena perjanjian internasional itu terjadi sebelum adanya hubungan diplomatik. Pun ketiadaan hubungan diplomatik atau konsuler tidak dapat mencegah dibuatnya suatu perjanjian internasional antara negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik atau konsuler. Ketentuan ini menegaskan bahwa adanya pembuatan perjanjian internasional antar negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dan konsuler tidak serta mempengaruhi pada kondisi hubungan diplomatik dan konsuler antara negara-negara tersebut. Yang terakhir, bahwa adanya hubungan diplomatik sendiri menjadi kewenangan negara untuk mengadakan hubungan diplomatik atau tidak. Sekian ulasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.